Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ya awliya wal mursalin anbiya wassalihin wasyuhada wal ulama ila amilin wal musannifin al mukhlisin khususan muallifi hadzal kitab Imam Al-Ghazali masyayikhina wa masyayikhina muallimina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Buka di halaman 3 dengan judul Unwanu Ma'rifatin Nafsi. Unwanu Ma'rifatin Nafsi. Anak-anak perlu tahu unwanu itu dibaca rofa karena jadi khabar, mubtada'nya dibuang, tumpahnya dijelaskan. Hadza unwanu ma'rifatun nafsi, begitu. Hadza utawi iki, gitu. Nah, tidak usah ditulis lah. Unwanu iku tetengeri, utawi iki iku tetengeri atau tanda-tandani atau alamati ya. Ma'rifatin nafsi ngawruhi nafsu. Tulis nafsu saja, banyak arti. Nafsu bisa jiwa, bisa hati. Ma'rifatin nafsi ngawruhi nafsu. Jabab ini membahas tandanya ma'rifatnya nafsu. Mengetahui nafsu itu apa dan bagaimana dan seterusnya. I'lam. Amr. I'lam alima ya'lam. I'lam. Urwa sapa sira. I'lam urwa sapa sira. Ketahuilah, begitu bahasa Indonesianya. I'lam urwa sapa sira. Ketahuilah. Kan begitu singkatnya bahasa. Ketahuilah olehmu. Annal kimiyah atau annal kimaiyah. Kimia. Annal kimiyah. Annal kimiyah
keliru, terbalik. Annal kimiyai, setuhuni kimia. Ya, sudah tulis kimia saja, memang kimia. Al-zahiriyata, kang zahir atau kang bangsa zahir. Al-zahiriyata, kang bangsa zahir. Juga zahir bahasa Indonesianya jelas, tampak. La takunu, iku ora ono apa kimia. Ora ono fi khazainil awami, iku ing dalem hazain tu jamaknya hazina, maknanya simpenan atau gedung, terserah anak di mana. Fi khazainil awami, iku ing dalem piro-piro simpenane wong awam. Wong awam itu orang rata-rata, orang kebanyakan, ada yang ngertikan orang bodoh, itu awam. Fi hazainil awami, yang dalam si piro-piro sempenane wong kang awam, orang kebanyakan. Atau bisa anak-anak sebenarnya wong kang bodoh. Wa innama lan angin pasti nih misalnya bagaimana. Wa innama lan angin pasti nih, dan bahwasanya takunu iku ono apa kimia. Fi hasainil muluki, yang dalam piro-piro simpenani para ratu atau raja muluk itu. Yang dalam boleh piro-piro gedungi, piro-piro ratu. Yang dalam piro-piro simpenani piro-piro ratu. Muluk itu ratu atau raja. Bisa kata ulang, ratu-ratu atau raja-raja. Ketahuilah bahwa kimia yang jelas itu tidak ada di gedung-gedung orang-orang bodoh atau orang-orang kebanyakan. Bahwasanya kimia yang zahir itu, yang berupa benda, itu berada di gedung-gedung atau simpenan-simpenan para raja. Wong-wong biasa gak duwe kan? Kalau gedungnya kimia, simpenannya kimia, orang-orang biasa gak duwe. Yang punya kata kitab ini adalah al-muluk, para raja. Kimia kan kemarin, kimia itu apa sih? Kurang ngerti saya bahasanya. Tapi kalau dalam di kamus dilihat kimia itu membuat barang tambang jadi emas. Pokoknya kimia itu barang-barang yang paling halus ya, yang ada dalam benda, nantinya bisa diolah jadi barang yang berharga. Jadi emas kalau di sini barang tambang ya jadi emas. Yang punya gedung-gedungnya kimia itu bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang biasa, tapi raja-raja. Iya, wong sing gede sampeyan kalau aku gak duwe gedungnya kimia. Ya. Demikian juga fagadzalika moko koyo mangkuno terlalu panjang mangkun ya. Maka demikian juga fagadzalika moko koyo iku, gitu saja ya. Moko koyo iku. Moko koyo mangkuno kang sinebut itu kalau dipanjangkan. Fagadzalika moko koyo iku. Moko koyo mangkuno kang sinebut. Apa yang sebut kimia tidak ada di gedung-gedung orang bodoh. Demikian pula maksudnya ya.
Pakadzalika moko kaya iku moko demikian pula kimia usada. Apa kimiahnya kebejanan. Kimia usada apa kimiai kebejanan, kebahagiaan ya. Demikian pula ke kimia usada. Kimianya kebejanan. Kimianya keberuntungan. Juga demikian pula la takunu iku ora ono apa kimia usada. Ora ono apa kimia usada. Kimianya kebahagiaan. La takunu iku ora ono apa kimia usada. Illa kecuali angin atau kecoba laka kuno lawono kebias emosi ada illa fi hazainillah angin yang dalam gedung-gedungnya Allah atau yang dalam simpenan-simpenannya Allah padahal fi hazainillah yang dalam gedungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa subhanahu? Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur ya. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur itu artinya. Anak-anak demikian pula. Kalau kimia-kimianya sa'adah, kimianya kebahagiaan itu tidak ada kecuali dalam gedung-gedung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kimianya kimia yang zahir ada di gedung-gedung para raja. Tapi kalau kimianya kebahagiaan tidak ada kecuali dalam gedung-gedung Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya. Saya terangkan sebentar. Kata kimia usa'ada itu kalau saya lihat di kitab At-Ta'rifat ada definisinya. Saya cukup dengarkan saja. Kimia usa'ada tahdhibun nafsi bijtima birradail wa tazkiyataha wa tazkiyatuha anha wa iktisabul fadail wa tahliyatuha anha. Singkatnya gini. Kimia usa'ada itu membersihkan dan mensucikan diri atau membersihkan dan mensucikan nafsu dari sifat-sifat yang rendah dan berusaha atau mengupayakan ke sifat-sifat keutamaan dan menghiasi nafsu dengannya. Pokoknya gampangnya kimia sa'ada itu membersihkan diri dengan menjauhi sifat-sifat yang rendah dan mensucikannya dari sifat rendah dan mengusahakan keutamaan-keutamaan dan menghiasi diri itu dengan keutamaan tersebut. Itu namanya kimia sa'adah. Itu dalam kitab Ta'rifat begitu keterangannya. Kalau kemarin singkatnya merubah sifat-sifat yang rendah ala rendah ke sifat-sifat yang bagus. Ya, kimia sa'adah itu tidak ada kecuali dalam gedung Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membersihkan dari yang rendah-rendah yang hanya dari gedung Allah yang ada kimia itu ya. Itu kata-kata sendiri anak-anak ya. Ya. Sekarang fafis samai jawahirul malaika. Fafis samai mako iku tetap yang dalam langit. Fafis samai maka iku tetap yang dalam langit. Jawahirul malaikati. Jawahir itu jamaknya jauhar. Jauhar bisa berarti mutiara, bisa berarti anasir-anasir atau elemen-elemen yang paling kecil di suatu benda. Itu jawahir. Kita makna ini saja. Jawahirul malaikati utawi
permatanya malaikat. Jauhar artinya permata. Ada yang berarti permata, ada yang berarti intan, berarti anasir elemen kecil itu jauhar. Kita artikan yang paling gampang saja, jawahirul malaikati utawi permatani malaikat atau anasir dari malaikat kalau di langit. Wa fil ardi lan ing dalem bumi, lan iku ing dalem bumi. Wa fil ardi lan iku ing dalem bumi, dan di bumi gitu aja ya. Qulubul awliya'i utawi piro-piro atini para wali. Utawi atin piro-piro atini piro-piro wali atau para wali al-arifin kang makrifat kabeh. Makrifat kang weruh kabeh gitu. Anakku sekalian, kimia usa'ada, kimia untuk menuju kebahagiaan, kalau di langit itu berupa permata-permata malaikat. Kalau di bumi itu berupa hati-hati para aulia. Di situ kimianya ya. Di langit di anasir-anasir malaikat atau di permata malaikat. Kalau di bumi berada di hati-hati para wali. Di situ ada kimia usaha, ada cara untuk mensucikan diri dari sifat-sifat yang rendah dan mensucikannya, dan berusaha dengan sifat yang utama dan mengasihi diri dengan itu. Kalau di bumi ada di apa? Di hati-hati para wali. Di langit ada di permata-permata malaikat atau di anasir-anasir malaikat. Begitu ya, nak? Memang tingkat tinggi ini. Ilmu tasawuf kan, dakwah ikuti saja, nanti masuk juga. Terus fakulluman moko utawi saben-saben wong. Fakulluman moko utawi saben-saben wong. Bersingkat utawi ku diberi tanda mem aja di atasnya. Kalau ngaji kan begini, fakulluman mongko utawi saben-saben wong, mongko utawi saben-saben wong, adapun setiap orang, tolaba. Kemarin man nama isim mausul, ada sambungannya, tolaba kang golek sapa man. Tolak bakang golek yang mencari siapa man. Cari apa? Hadhil kimia ing iki kimia. Siapa yang mencari kimia ini? Min ghairi qadratin nubuwati min ghairi hadratin nubuwati, saking liyane ngersani sifat-sifat nabi atau kenabian, saking liyane ngersani sifat kenabian, fakat tahto'a mongko teman-teman luput atau keliru, sama fakat tahto'a maka teman luput mau teman keliru sopoman at-tariqa ing dalan, at-tariqa ing dalan. Maka setiap orang yang mencari kimia ini tanpa melalui khat kenabian, cari dari yang lain, maka dia keliru jalan. Cari-cari yang lain-lain,
datangnya dari nabi-nabi ya. Kan gedungnya Allah ke nabi. Kalau akan mencari kimia sa'adah, ya harus cari di hadratin nubuwah dalam kenabian. Cari di selain itu keliru jalan. Itu asina. Wa yakunu lan ono. Wa yakunu lan ono dan ada opo amaluhu opo amaliman opo kelakuan iman sama ya, amal kelakuan, amalu opo amaliman, tulis amal saja. Kadinari iku koyok dinar juga kan, uang emas itu dinar. Kadinari koyok dinar, kadinaril bakhraji koyok dinar kang palsu atau kang tiruan podo. Kadinaril bakhraji koyok dinar kang palsu, koyok dinar kang tiruan. Palsu paling gampang ya, koyok dinar kang palsu. Fayadun, ada titiknya pada ada ya. Fayatunno. Tidak ada titik? Tidak ada. Ada? Kok beda dengan saya? Ya, yadunnu gitu ya. Punyaan saya ada titiknya ini. Kalau ada titik ya, fayadunno. Lain maknanya kalau yatunnu dan yadunnu. Kalau yadunnu nyono, ya ikuti punya anak-anak. Kalau ingin tahu maknanya nanti beritahu. Dunno menyangkang, nyono ya. Faya dunno moko nyono sopoman. Ada titiknya toknya ya. Kalau faya tunno maknanya mongko mone, berbunyi mendesing itu namanya ya tunno, beda. Ya tulis kalau ya dunno mongko nyono sopoman. Makanya saya agak bingung ini tadi. Faya dunno mongko nyono sopoman. Fi nafsi yang dalam awa iman, dalam dirinya. Fayadhunnu ya Allah. Saya cari-cari di kamus itu ya dunnu apal maknanya ya tunnu kurang ngerti, cari maknanya ya dunnu itu mendesing ya tunnu. Fi nafsi dalam awa iman annahu satuhun iman atau sak temen iman waniyun iku sugih itu kaya wa huwa hale utaiman padahal orang itu begitu. Wa huwa hale utaiman muflisun iku bangkrut. Bangkrut kan sangat rugi bangkrutnya. Hartanya bisa itu bangkrut namanya bahasa Indonesia juga. Muflisun iku bangkrut fil kiamati en dalam dino kiamat. Saya terangkan setiap orang yang mencari kimia sa'adah dari selain hadirat kenabian, dia keliru jalan. Maka amalnya itu seperti dinar yang palsu. Dinar kan koyok-koyok ya, tapi kalau palsu apa artinya? Yang mencari kimia sa'adah dari selain jalan kenabian, dia keliru jalan. Amalnya seperti dinar yang palsu. Kan organik kan? Tidak berarti. Fayadunnu wa nafsihi annahu ghaniyun, dia menyangka di dirinya dia kaya. Padahal di hari kiamat dia bangkrut. Kalau cari-cari kiamat itu sa'adah, cari kebahagiaan di selain jalur Nabi, maka dia keliru jalan. Amalnya seperti dinar yang palsu. Dia menyangka dirinya kaya kan, padahal nanti di hari kiamat dia muflis itu bangkrut, sangat merugi. Ya begitu anak-anak. Teruskan. Kama qala
kama kaya barang kala kang sampun ngendika atau dawuh kama kaya barang kala kang sampun dawuh kama kaya barang kala kang sampun dawuh sapa subhanahu wa ta'ala sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa Indonesia seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kaya barang kala kang sampun ngendika sampun dawuh sapa Allah subhanahu wa ta'ala maha suci Allah lan maha luhur. Bagaimana dawuhnya? Ini Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Surat Qaf ayat 22. Kalau cari nanti terjemahnya cari di sana. Fakashafna ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Sudah, kama kaya barang kala kan sampun dawuh belum tadi. Kama kaya barang kala kan sampun dawuh subhanahu wa ta'ala subhanallah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dawuhnya? Fakashafna anka ghita'aka basarukal yawma hadid. Fakashafna maka buka maka wis buka sapa ingsun Allah ini ya. Jangan dimaknai kita. Fakashafna maka buka sampun buka atau wis buka sapa ingsun Allah. Nah ini untuk al-mu'azzim, untuk mengagungkan. Fakashafna maka sampun buka atau wis buka ya. Wis saja. Fakashafna maka sebuka sapa ingsun. Fakashafa mongko kashafa buka. Nah coba ingsun Allah ya. Angka saking sira daripadamu. Ghita'aka ing tutup sira. Tutup. Fakashafna maka buka sapa wis buka sapa ingsun angka saking sira ghita'aka ing tutup sira. Hijab tutup yuk. Tabir di mata kita itu maksudnya. Ghita'aka ing tutup sira maka aku menyingkap tabir dari tutup matamu begitu. Fabasaruka mongko utawi peningal sira al yauma belum fabasaruka mongko utawi peningal sira maka adapun penglihatanmu al yauma ing dalam dino iki al yauma dalam pada hari ini atau kalau jauh pada hari itu al dalam hari iki ing dalam dino iki hadidun iku landep tajam. Hadidun iku landep. Hadidun iku landep. Landep ya, hadid landep. Allah berfirman di surat apa tadi? Surat Al-Hadid ya. Memang ceritanya begini. Kalau besok di hari kiamat, ya, kalau sekarang mata kita ada tutup, ada hijab, tidak bisa melihat barang yang gaib kan? Yang jelas dohir-dohir saja bisa lihat. Pekerjaan kita saja lalu-lalu apakah kita tidak tahu kan? Apalagi di balik semuanya. Di mata kita ada hijabnya, ada tutupnya. Kalau besok di hari kiamat ini dibuka tutup itu, dibuka. Kita bisa melihat semuanya. Apa saja bisa lihat. Amal-amal kita yang dulu-dulu sekian diperlihatkan, mereka dapat lihat apa saja.
Memang begitu kata Tuhan. Kalau mati saja, lain kita perlihatkan mau mati, kalau meninggal lihat ini lihat itu, diberikan surga dan sebagainya. Orang mau mati saja ceritanya begini. Kalau orang mukmin, kalau tidak mau belum diwafatkan. Orang yang beriman yang bagus, kalau belum mau tidak akan dimatikan. Tidak enak ya. Orang yang mukmin kalau belum mau tidak akan mati. Mau mati? Ya tidak mati kalau tidak mau. orang mukmin kalau tidak mau tidak akan mati. Begini maksudnya, walau sakit parah dan banyak, susah dan sebagainya, anaknya sekian repot-repot, kan enggak enggan mau mati ya, mikir anak, mikir itu ya. Tapi kalau sudah diperlihatkan di depanmu surga yang enak ini, mau mati kan, baru diambil. Itu kalau orang yang beriman. Kalau gak mati, kalau gak gelem gorong, enak kan? Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Tidak mati kalau tidak mau. Kalau tidak mau dibatalkan, masa tidak mau? Surga di depanmu, enak di depanmu. Wis gak iling anak, gak iling apa? Dicabut oleh Allah. Kembali dengan tenang. Jadi anak-anak besok, kata Allah, mata kita sudah tidak ada hijab. Semua yang gaib apa saja bisa kita lihat. Sesuai dengan firman Allah di surat Qaf ayat 22. Coba baca di sana mulai ayat keberapa, ada cerita kiamat sana? Ada. Cerita mati, cerita kiamat ada di sana. Hanya diambil cuplikan ini. Jadi begitu anak-anak. Jadi kalau hubungannya dengan tadi, kalau tidak lihat, tak mau cari kimia sa'adah, tidak lewat jalur nubuah, keliru jalan ya. Dikiranya kaya tapi nanti bangkrut dari kiamat. Ya kalau sudah bangkrut, dilihat semua tahu amal kita yang sekian sejak dulu diperlihatkan semua. Sekarang tidak tahu. Ngomong macam-macam tulisannya mungkin lupa, tapi besok diperlihatkan. Apa saja bisa lihat. Sebab sekarang nggak bisa lihat karena ditutup. Ya, ada hijab, ada tabir. Besok disingkap tabir itu. Teruskan. Wa mir rahmatillahi subhanahu wa ta'ala li ibadihi an arsala ilaihim mi'ata alfin wa arba'ati wa isyrina alfa nabiyyin. Wa min rahmatillah, lan iku setengah saking rahmati Allah Ta'ala. Ya rahmat saja kan? Apa rahmat? Keulasan ya? Ya tulis rahmat saja. Wa min rahmatillah, lan iku setengah saking rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat keulasan, kasih sayang Allah. Sebagian kasih sayang Allah begitu li ibadihi maring piro-piro kaulani Allah, li ibadihi maring piro-piro kaulani Allah. Kalau abdun mek sito, kalau di jamak ibad, jadi piro-piro kaulani Allah. An arsala utawi yin ngutus sapa Allah. Mubtada muakhir dari wamin lan iku utawi an arsala yin ngutus sapa Allah. An arsala yin ngutus sapa Allah ilaihim maring ibad. Apa ibad? Kaulo ya. Li ilaihi maring ibadihi, maring para kaulo begitu. Beri rujuk saja ibad, ilaihi maring ibad. Ngutus apa? Mi'ata alfin, yang 100 sewu ya. Wa arba'atin lan papat.
wa isrina lan 20 alfa nabiin lan 20 ewu nabi wa isrina alfa nabiin lan 20 kalau di maknanya dilengkapkan wa isrina lan 20 alfa nabiin apa nih alfa nabiin 1000 nabi. Jadi berapa jumlahnya? Coba hitung. 100.000 tambah 400 tambah 20.000 berapa? 100.000 tambah 4 berapa? 1.000 12.000 kan? 124.000 ya, 124.000. Allah mengutus Nabi 124.000 Nabi. Yu'allimuna 124 Nabi itu yu'allimuna nasa kang mulang sopo sopo mi'ati alfin wa arba'ati sina. Tulis saja 120 nabi. Yu'allimuna kang mulang sopo 124.000 nabi. Kawan kalau alimuna kang mulang sopo ya para nabi ya 124.000 nabi. Anna saing menungso mulang apa nasqatal kimiyai ing naskah naskah salinan nasqatal kimiyati ing salinani kimia salinan atau naskah ya tulis naskah juga naskah kan salinan naskah kimia ing salinani kimia wa yu'allimunahum lan mulang sapa para nabi sing sari 124.000 itu dan mulang sapa para nabi yang 124.000 itu ing ibad innas ya yang menungso nama yang menungso yang anas diulangi wa yu'allimunahum lan mulang sapa para nabi yang anas kaifa kaya apa termasuk rahmat Allah bagi hambanya ialah mengutus kepada mereka 124.000 nabi bagaimana dan mengajar mereka nos
dan mengajar mereka bagaimana menjadikan hatinya sebagai perapian untuk mujahadah dan sungguh-sungguh makrifat pada Allah. Itu Nabi yang makanya kalau lewat jalur Nabi kan lebih jalan. Allah Maha Rahmat mengutus seperti Nabi. Bagaimana caranya untuk mengajar mereka menjadikan hatinya sebagai perapian untuk menyemangatkan hatinya untuk mujahadah, untuk berjuang, untuk melawan hawa nafsu, untuk berjuang untuk makrifat pada Allah. Caranya yang ada ya Nabi ya. Aliran Nabi yang keliru tadi. Lagi wakai falan koyoko dan koyoko yutahiruna qalba wakai falan koyoko yutahiruna nyucian isopo anas al-qalba atau dicelok dan juga Nabi itulah yang mengajarkan bagaimana cara manusia membersihkan hatinya dari kesalahan yang tercela. Itu termasuk rahmat Allah. Lagi wa kaifa yuwaddunahu liturukis safa wa kaifa lan hayat kaya apa bagaimana kaifa kaya apa bagaimana ya maknanya wa kaifa dan bagaimana caranya itu kaifa yuwaddunahu nakaati sapa manungsa ing kalbun bagaimana yuwadduna nakaati sapa menungso sapa anas dan amal biningati. Bagaimana caranya manusia mendatangkan hatinya liturukis safa maling kiro jalan bersih liturukis safa maling kiro jalan bersih. Dan juga bagaimana caranya manusia itu mendatangkan dirinya kepada jalan-jalan kesucian. Semua itu yang tadi Rasul utus Rasul itu sebagai rahmat dari Allah. Allah apa ya? Rasul mengajar macam-macam tadi. Mengajar kepada orang menyemangati hati, bagaimana membersihkan hati dari yang tercela, bagaimana menyemangati hati ke jalan-jalan kesucian. Itu Allah. Kama Qala kang sampun dawuh sapa Allah. Kama kaya barang kang sampun dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman-Nya? Itu di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Teruskan ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi al-malikil qudusil azizil hakim. Alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin
alladzi ba'atha ikunlah kang ngutus sapa alladzi ikunlah ba'atha kang ngutus sapa alladzi ba'atha kang ngutus sapa alladzi kang Allah mengutus ummina yang dalam ummi bil ummina yang dalam wong kang bangsa ummi bangsa ummi semoga Nabi kita Nabi orang-orang sekitar itu juga ummiin orang sih semoga kayak yang dalam orang ummi itu sekitarnya ya masuk ummi tidak bisa baca tidak bisa foto buta tapi itu sudah orang seperti itu tapi sendiri kan Rasulan mutus Rasulan yang utusan. Ya Allah telah mengutus pada orang-orang yang ummi, mengutus seorang Rasul minhum saking kabeh ummiin minhum saking ummiin jadi bangsa sendiri maksudnya minhum seorang Rasul minhum yang saking ummiin ya telu alimus Rasul ya telu alimus Rasul alaihim minatasi ummiin ummiin mudopo ayatihi yang piro-piro ayati Allah ayati alladhi maksudnya ayati Allah ayati yang piro-piro ayati Allah ayati alladhi ayati piro-piro ayati alladhi wa yuzakkihim dan bersihaki sapa Rasul yang ummiin wa yuzakkihim dan bersihaki tatalan nyuciaki sapa Rasul yang ummiin wa yu'allimuhum dan mulang sapa Rasul yang ummiin wa yu'allimuhum dan mulang mengajar dan mulang sapa Rasul yang ummiin mulang al-kitab wal hikmah dan hikmah kebijaksanaan itu hikmahnya hikmah banyak artinya ilmu kebijaksanaan kemana wal hikmah dan hikmah masuk Islam itu hikmah itu tanda-tandanya Allah itu belas kasihan terhadap orang-orang manusia diterangkan dalam ayat di surat Al-Jum ayat 2 Dia Allah yang telah mengutus seorang Rasul dari kalangan ummiin kalangan orang-orang di dalam kalangan orang-orang yang tidak bisa baca tidak bisa nulis Nabi di sana yaitu alim ayat ini Nabi mengajarkan mereka ayat Allah dan menyucikan mereka serta mengajar mereka dengan kitab dan hikmah. Itu artinya rahmat terhadap manusia.
mengajar ayat-ayatnya, membersihkan mereka, mengajar mereka kita, bahwa itu tandanya rahmat Allah. Tanpa itu kita kan tidak tahu halal dan tahu haram. Diutus Rasul, itulah rahmat Allah. Kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Bang, di habis kata itu bawah masih belum. Terus kan, ayat kata-kata ini, ayat tegesi mengutus dan menjadikan masyarakat, tegesi yutairum, nyuciaki sapa rasul ing umujin, nyuci tegasnya rasul menyucikan ummiin minal akhlaqil madhumah saking akhlak kang tercela, akhlak kang dicela, membersihkan saking akhlak kang tercela, wa min sifatil ba'imi dan saking piro-piro sifati raja kaya binatang ya baim itu, wa min sifatil dan saking piro-piro sifati raja kaya binatang. Pokoknya janganlah nanti sapa rasul sifatil malaikati, sifatil malaikati yang biro-biro sifati malaikat libasahum ing pakaiane atau pengangguni umumin, pengangguni umumin sebagai pakaiannya umumin, wa huliyatim ini tahu ini sifatil malaikat libasahum wa huliyatahum, wa huliyatahum dan profesi umumin. Maksud ayat walladzi dan seterusnya tadi yaitu para rasul mensucikan orang-orang sebumi yang bisa huruf dibersihkan dari akhlak-akhlak tercela dan dibersihkan dari sifat-sifat baim, sifat-sifat binatang. Dan kalau manusia sudah bisa lebih jelek dari binatang ya, tapi dengan terusnya Rasul memisahkan manusia dari sifat akhlak tercela dan disucikan dari sifat-sifat kebinatangan. Sifat binatangan siapa yang punya siapa saja dimakan. Masa tahu pamit sampai anak hari ini kan ada. Tapi manusia kalau bisa lebih jelek, apa saja kan manusia dimakan kan. Sampai dimakan, dikorupsi, besi-besi juga dimakan. Ceritanya ke manusia, kalau binatang itu kok makan rumput, kalau punya orang gak lama. Kalau manusia yang lebih bijaksana dari binatang, habis semuanya. Temannya mau dimakan, itu maksudnya Allah mengutus itu. Dan lagi menjadikan sifat-sifat malaikat sebagai pakaian dan perhiasan untuk manusia atau umi. Allah mengutus itu menjadikan sifat-sifat malaikat dijadikan sebagai pakaiannya umi atau manusia.
juga sebagai perhiasannya. Jadi manusia sudah ada isi sifat-sifat malaikat yang dipakai, bukan sifat-sifat binatang. Ya, dan sifat-sifat malaikat bukan hanya sebagai pakaian, tapi juga sebagai perhiasannya. Jadi bagus kan? Kalau manusia pakai sifat malaikat bagus. Kalau saja manusia pakai sifat binatang, wah luar biasa ya. Itu maksudnya diutus Rasul seperti itu. Jadi diutus Rasul jadi rahmat bagi kita semua. Jadi kita habiskan wa maksudun nih, wa maksudu adil dunyain utawi maksudin dunia. Maksud ada tujuan kan? Wa maksudu adil dunia utawi maksudin utawi tujuan nih, utawi sejarah berdoa. Wa maksudu adil kimia utawi maksud utawi maksud inti kimia. Apa maksudnya kimia? Anna kullama kana musibatin nafsi yata'arra minhu. Anna kullama setuhune saben-saben barang kana kang ono opuma kana ono opuma min sifatin nafsi iku saking piro-piro sifat kurang. Piro-piro sifat kurang ya ta'arra iku mudo telanjang. Ya ta'arra iku mudo telanjang, mudo ya, tidak memakai. Ya ta'arra iku mudo telanjang. Nanti telanjang dari sifat-sifat kurang tidak memakai maksudnya. Ya ta'arra iku mudo telanjang sopowong minhu saking ma wa kullu ma sama-sama barang kira kulo kamu nama iku sifatil kamal saking piro-piro sifat sampurna saking piro-piro sifat sampurna yal bisuhu iku nganggo sapa man yal bisuhu iku nganggo sapa man ya lebih sedang soman maksudnya ini adalah setiap barang yang termasuk sifat kurang manusia itu tidak memakainya. Udah telanjang dari sifat-sifat yang kurang, tidak memakai sifat kurang. Telanjang kurang nggak ganggu ya, tidak memakai sifat kurang. Walaupun main sifat amalnya itu setiap apa saja yang terjadi yang terdiri dari sifat-sifat sempurna manusia itu memakainya. Gampangnya tujuan kimia ini kalau ada semua sifat-sifat yang kurang kita tidak memakainya, manusia tidak memakainya, nggak mau kan? Dan semua sifat-sifat yang sempurna manusia atau kita ini memakainya. Itu tujuan daripada kimia sifat yang jelek kita buang, tidak pakai. Sifat yang kurang-kurang tidak kita pakai. Tapi sifat-sifat yang kurang kita pakai. Itu tujuannya. Nanti aku bahas sendiri. Wasiru hadil kalimat sampai akhirnya nih. Wasiru hadil kimia utawi rahasia kimia utawi rahasia udah sir itu rahasia yang terkandung dalamnya. Wasiru hadil kimia utawi siri utawi rahasia kimia antar dia iku
pulang antaranya itu kembali sama siro minat dunia saking dunia ilallahi maring Allah. Rahasianya kimia ini adalah kamu akan kembali dari dunia, akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan pada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala qala sampun kama kaya barang qala kang sampun dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang sampun dawuh sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama kaya barang qala kang sampun dawuh sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawuhnya wa tabattal ilaihi tabdila. Wa tabattalan jumbumo. Saya jawab Joko. Beribadah ya. Joko nanya abatul itu meninggalkan dunia hanya khusus untuk beribadah, itu abatul namanya. Tulis saja bahasa Jawa jumbo. Wa tabattalan jumbumo sapa sira beribadah agama dengan tekun. Wa tabattalan jumbumo sapa sira ilahi maring Allah. Dan tunggu masa sira ilahi maring Allah, beribadahlah sungguh-sungguh kamu kepada Allah. Tabatilan kelawan dungkung temenan. Jungkung sampean beribadahlah sampean pada Allah dengan sungguh-sungguh beribadah. Tabatul itu artinya meninggalkan dunia hanya untuk beribadah pada Allah. Itu perintah adanya surat ini. Lihat di surat Al-Muzammil ayat 8. Lihat di sana terjemahnya terjemah bebasnya ada. Wa tawakkal atau tidak wa fatwa adil kimai tawilun wa fatwa adil kimai utawi keutamane dunia tawilun itu tawil apa tawil? Fadilahnya keutamaan kimia ini sangat banyak maksudnya ya. Ya, sampai di sini ada ya. Kan bisa diterima kan? Ada nggak? Ada kimia. Ya mudah-mudahan ya sampai sini. Sampai 9:15 mulai 19. 1 jam lebih 2 menit kita durasinya. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ilmu yang bermanfaat. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Al-Fatihah. Sallallahu